5 games PS1 terbaik sepanjang masa. Harvest Moon. Siapa sih yang tidak mengenal game keluaran Natsume ini? Terutama bagi generasi 90-an yang sering kali menghabiskan waktunya di rental PS, pasti tahu betul game perkebunan ini. Game yang dirilis pada tahun 1999 ini pantas menyandang predikat juara sebagai game legendaris untuk PS1. Game Harvest Moon Back to Nature dan berbagai seri lainnya mengacu kepada kehidupan pedesaan dan tugas yang diberikan kepada kita untuk mengembangkan pertanian. Di awal mula permainan, pemain akan ditanya mengenai nama karakter, tempat tanggal lahir, dan juga menentukan nama kebun yang akan dirawat. Kita sebagai tokoh utama pada awal permainan akan diberi tugas untuk menanam tanaman, mengurus hewan, dan mengatur kehidupan sosial dengan warga desa. Hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana pemain mengatur waktu, karena ada sedikit waktu setiap harinya, dan pemain mempunyai energi yang terbatas. Pemain harus membagi waktu mereka untuk melakukan pekerjaan di ladang dan menjalin persahabatan dengan penduduk kota. Tidak hanya itu saja, pemain juga hanya dibekali sedikit uang, sehingga pemain harus memutar otaknya untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan mulai dari bertani, beternak, mencari buah-buahan atau barang yang bisa dijual seperti mencari ore dan permata lainnya di tambang. Kebanyakan pemain utama di game ini adalah laki-laki. Ada beberapa jenis Harvest Moon baru yang pemain utamanya bisa perempuan. Sebut saja seperti Harvest Moon, More Friends of Mineral Town. Nah guys, jangan lupa untuk mencari pasangan. Untuk tokoh laki-laki, pemain bisa mendekati Karen si tomboy, Mary si pemalu, Ann si jago masak, Ellie si perawat, dan Popuri si kekanak-kanakan. Nantinya jika hati mereka sudah berwarna merah, pemain bisa melamarnya dengan Blue Feather. Tidak hanya permainannya yang membawa kita kembali menyelami masa kecil, musik latarnya pun sangat khas dan memiliki musik yang berbeda di setiap musimnya. Game yang sungguh menarik. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot adalah cikal bakal dari seri Bandicoot yang kalian kenal. Crash Bandicoot adalah permainan yang dikembangkan oleh Naughty Dog dan dipublikasikan oleh Sony Computer Entertainment untuk Sony PlayStation pada tahun 1996. Awalnya, Crash Bandicoot dikembangkan khusus untuk PlayStation. Kesuksesan game ini menelurkan sejumlah sequel dan spin-off. Beberapa di antaranya dapat kalian mainkan di platform lain. Salah satu yang populer saat ini adalah Crash Team Racing, yang bersaing ketat dengan serial Mario Kart. Crash adalah marsupial yang dievolusi oleh Dr. Neocortex dan tangan kanannya, Dr. Nitus Braille. Cerita ini diikuti dengan usaha Crash menghentikan rencana dominasi dunia Cortex, membersihkan polusi yang diakibatkan mereka, dan menyelamatkan pacarnya, Tauna, yang juga dievolusikan. Dikisahkan, Crash Bandicoot berhasil melarikan diri dari laboratorium musuhnya itu. Sayangnya, sang kekasih, Tauna Bandicoot, tidak semujur itu. Crash pun harus melewati beragam halang rintang dan musuh untuk menyelamatkannya. Crash dapat mengalahkan musuh dengan melompat ke atasnya atau menggunakan serangan berputar yang meluncurkannya. Crash akan kehilangan nyawa jika terkena musuh atau rintangan, atau jatuh ke jurang maut. Crash bisa melindungi dirinya dengan mengumpulkan topeng uka-uka yang melindungi Crash dari satu serangan dari musuh atau rintangan, tetapi bukan lubang atau rintangan kematian instan lainnya. Crash dapat menahan 2 topeng sekaligus dan setelah mengumpulkan topeng ketiga, akan menjadikannya tak terkalahkan sementara. Permainan berakhir ketika pemain kehabisan nyawa. Pemain bisa memperoleh lebih banyak nyawa dengan menemukan item kehidupan ekstra atau dengan mengumpulkan 100 buah wumpa. Crash Bandicoot dirilis dengan ulasan yang umumnya positif dari para kritikus, yang memuji grafis game dan gaya visual yang unik, tetapi mengkritik kontrolnya dan kurangnya inovasi sebagai game platform. Kendati demikian, permainan ini kemudian terjual lebih dari 6 juta unit, menjadikannya game PlayStation terlaris ke-8 dan peringkat penjualan tertinggi pada penjualan di Amerika Serikat. Crash Team Racing. Siapa yang hafal banget dengan suara uka-uka atau hula-hula di game ini?
Game balap-balapan ini wajib ada di daftar favoritmu bagi pencinta game PS1. Crash Team Racing atau yang disingkat menjadi CTR ini merupakan game spin-off dari Crash Bandicoot keluaran Sony Computer Entertainment dan dikembangkan oleh Naughty Dog yang dirilis pada tahun 1999. Uniknya, pada permainan ini tidak sekedar balap-balapan atau siapa cepat sampai garis finish dia yang menang. Tidak sesederhana itu guys. Pada game ini, pemain bisa menyerang satu sama lain dengan beragam senjata. Nah, salah satunya uka-uka atau hula-hula yang memiliki suara amat khas. Selain uka-uka, pemain juga bisa melemparkan roket, bom, TNT, dan senjata lainnya kepada musuh yang bisa diperolehnya dari mystery box. Seperti game balapan pada umumnya, di game ini juga memiliki sirkuit yang beragam. Bahkan, ada sirkuit di tengah-tengah musim dingin yang bersalju loh. Selain beragam senjata dan sirkuit, tokoh pembalapnya pun bisa bebas kamu pilih. Kepribadian setiap pembalap amat melekat, begitu pula suara tawa mereka. Tapi, orang-orang paling sering memakai tokoh Crash Bandicoot. Kalau kalian sendiri suka pembalap yang mana guys? Komen di bawah ya. Metal Slug X. Metal Slug X adalah seri pertama dari game ini yang dirilis pada tahun 1996. Berbeda dari game lainnya, Metal Slug merupakan jenis game action side-scrolling. Seperti halnya CTR, game ini hadir dengan berbagai macam hero yang ikonik seperti Marco Rossi, Tarma Rovi, Erika Samoto, dan tokoh lainnya. Permainan ini berfokus pada Space Green Falcon Squad, sekelompok kecil prajurit yang berperang melawan tentara pemberontak, alien, dan berbagai pasukan lain yang ingin menguasai dunia. Dalam misinya untuk menghentikan rencana jahat tersebut, pemain dibekali berbagai macam jenis tembakan, seperti machine gun, roket. Pemain bahkan bisa mengendarai tank untuk menembakkan roket dalam melawan musuh. Di sepanjang permainan, pemain akan bertemu dengan tahanan laki-laki berambut kuning yang biasanya terikat. Untuk menyelamatkannya, pemain bisa menembakkan peluru ke arah tahanan tersebut karena dia tidak akan mati. Begitu bebas, pemain dapat mendekatinya dan dia akan berterima kasih dengan cara memberikan senjata berisi peluru terbatas, makanan, dan benda-benda lain yang dapat menambah jumlah poin. Senjata-senjata tersebut akan secara otomatis tergantikan dengan pistol default ketika peluru habis. Damage yang diterima musuh akan menambah poin. Pemain akan kehilangan poin yang dikumpulkannya jika pemain menghabiskan semua nyawa dalam satu permainan. Di awal permainan, pemain dibekali dengan 5 nyawa. Ketika habis, pemain diberi waktu 10 detik untuk mengkonfirmasi apakah ingin melanjutkan permainan atau tidak. Jika ya, pemain bisa memilih kembali karakter siapa yang akan melanjutkan permainan. Super Shoot Soccer. Kurang lengkap rasanya kalau hanya membahas game balap-balapan, action, dan perkebunan tanpa membahas game sepak bola sama sekali bukan? Bersaing dengan game sepak bola Winning Eleven yang paling banyak dikenal di era PS1, nyatanya Super Shoot Soccer menjadi game yang selalu ada di daftar game legendaris. Permainan video simulasi sepak bola yang dirilis pada tahun 2002 ini dikembangkan dan diterbitkan oleh Tecmo untuk PlayStation. Game ini bisa dikatakan sebagai game sepak bola yang paling berkesan. Game ini dirilis pada saat puncak kompetisi Piala Dunia FIFA tahun 2002. Game sepak bola ini konon terinspirasi oleh Kapten Tsubasa atau pemain sepak bola berkekuatan super yang datang dari seluruh dunia. Game ini menyediakan 30 tim nasional yang dapat dimainkan dan setidaknya memiliki 2 jurus pamungkas mulai dari operan jitu, kemampuan pertahanan, penambahan kecepatan, keterampilan tambahan, sampai dengan kekuatan penjaga gawang. Jurus dari setiap tim nasional didasarkan pada lambang negara, ideologi, dan budaya masing-masing negara. Contohnya, dari tim nasional Denmark mengubah pemain mereka menjadi kapal bangsa Viking yang sangat besar, atau berhasil dapat berubah menjadi patung Kristus penebus untuk menghalangi bola masuk ke gawang dalam waktu singkat. Setiap tim memiliki pemain yang sangat kuat dengan tanda S di atas kepala mereka. Pemain juga bisa melakukan operan klasik dan giringan untuk mengelabui lawan. Hal itulah yang menjadikan Super Shoot Soccer unik dan istimewa.
Game ini menawarkan permainan sepak bola yang tak biasa karena ada sentuhan fantasi di dalamnya. Nah, itu tadi 5 game PS1 terbaik sepanjang masa. Kalian lebih suka memainkan yang mana? Komen di bawah ya. Bye-bye.